Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Sabda Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 43, ayatnya 1 sampai ayat 34. Di sini diberikan judul Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau memberikan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu"? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladang, buah kemiri dan buah badan. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata padanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan.
Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannya Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut padaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu setelah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hati dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara itu duduk di depan Yusuf, dan yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersuka ria bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini traumatis. Nas yang akan kita ambil adalah pada ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Setiap orang memiliki caranya tersendiri untuk merespon persoalan dalam hidupnya. Demikian juga setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menyikapi pengalaman yang pernah dialaminya. Pengalaman yang pahit dapat menjadi obat yang manjur bagi orang yang memaknai itu sebagai pelajaran penting untuk mengevaluasi diri, kemudian termotivasi untuk bangkit menuju kepada perubahan. Namun ada pula pengalaman yang pahit itu justru membuat yang bersangkutan mengalami ketakutan yang luar biasa dan sangat takut terjebak ke dalam hal yang sama. Pengalaman yang pahit itu bisa menumbuhkan semangat atau menumbuhkan traumatis. Saat orang sudah traumatis, maka akan lebih cenderung protektif terhadap hal-hal di sekitarnya, tergantung traumatis terhadap pengalaman seperti apa. Sebagai contoh, orang yang mengalami traumatis karena melihat anaknya kecelakaan sepeda motor dan patah tulang, jika pengalaman itu memunculkan efek traumatis dalam diri orang tuanya, maka kedepannya anak itu tidak mungkin untuk diizinkan naik sepeda motor lagi. Atau jika ada yang sedang belajar sepeda motor terjatuh karena menabrak sesuatu, jika peristiwa itu menimbulkan rasa traumatis,
maka yang bersangkutan tidak akan mau belajar menggunakan sepeda motor lagi. Traumatis juga dialami oleh Yakub atau Israel yang pernah kehilangan anaknya yang terkasih Yusuf karena pergi dengan saudara-saudaranya. Peristiwa itu menimbulkan duka yang mendalam dalam hidupnya. Traumatis itu sangat nampak saat Israel menyuruh anaknya pergi ke Mesir untuk kedua kalinya membeli bahan makanan karena kelaparan yang terjadi sangat hebat. Namun kita ketahui, Mangku Bumi Mesir mengajukan syarat, yaitu bahwa mereka harus membawa saudaranya bungsu saat mereka datang ke Mesir lagi. Syarat yang diajukan Mangku Bumi Mesir ini sangat berat di mata Israel karena ia harus melepas anak kesayangannya, yaitu Benyamin. Ketakutan Israel disebabkan karena Benyamin akan berjalan bersama saudaranya, dan hal itu mengingatkan pada saat ia harus kehilangan Yusuf saat bersama dengan anak-anaknya yang lain. Namun melalui peristiwa ini nampak akan ada pemulihan dari rasa traumatis yang dihadapi Israel. Mengingat bahwa dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, maka Israel mau tidak mau harus mengizinkan anaknya Benyamin pergi ke Mesir sebagai syarat agar keluarga Israel dapat membeli bahan makanan untuk hidup. Pada akhirnya, Benyamin diizinkan untuk pergi bersama saudara-saudaranya atas jaminan Yehuda yang rela menanggung apapun jika tidak mampu untuk membawa kembali Benyamin dalam kondisi utuh. Dengan berfokus pada Yakub atau Israel, maka kita dapat belajar bahwa traumatis memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif atas suatu peristiwa yang akan kita hadapi. Hal itu menjadikan kita tidak dapat berpikir dengan baik dan cenderung terjebak pada ketakutan-ketakutan yang kita buat sendiri. Mungkin juga kita pernah mengalami pengalaman pahit dalam kehidupan kita yang menumbuhkan rasa traumatis dalam diri kita. Maka sangat perlu untuk kita menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih berwaspada. Untuk mengikis traumatis dalam diri, maka diperlukan keberanian dalam diri untuk berani menghadapi tantangan yang sama, namun kali-kali ini harus dengan kesiapan yang berbeda. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang sama ini menjadikan kita merdeka dari rasa traumatis kita. Setiap peristiwa tidak menunjukkan hasil yang sama, karena Allah memiliki rencana yang berbeda-beda walaupun dengan peristiwa yang sama. Bebaskanlah diri kita dari rasa traumatis dan lihatlah setiap tantangan dengan jerih. Jadikanlah kepahitan hidup sebagai cara Tuhan membentuk kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Amin. Tuhan memberkati.